Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bapak, masih dalam pembelajaran tema 2 udara bersih bagi kesehatan. Namun untuk kali ini yaitu pada pembelajaran yang keempat. Baik anak-anak yang Bapak banggakan, ayo yang pertama adalah kita membaca. Nah, membaca teks tentang lapatur merapi. Tentunya ini jika kalian pernah melihat atau pernah mendengar tentang Merapi, itu adalah tempat daerah wisata di daerah Yogyakarta. Bacalah teks tersebut di buku yang telah Bapak berikan, di buku tema 2 ya, untuk dibaca secara seksama. Anak-anak, dari bacaan lapatur Merapi kalian mengetahui salah satu lagi jenis usaha, yaitu usaha pariwisata. Itu usaha di bidang ekonomi tentang pariwisata. Di mana kamu tinggal, apakah daerah tempat tinggalmu ada jenis usaha pariwisata? Mungkin di daerah kita, di daerah Tasikmalaya banyak sekali daerah-daerah tempat wisata, daerah pedesaan yang dijadikan tempat wisata. Bagaimana pengaruh adanya usaha pariwisata bagi kehidupan masyarakat? Nah, tentunya sangat berpengaruh sekali. Masyarakat sekitar lingkungan bisa berdagang, bisa membuat souvenir, oleh-oleh. Ini menjadi daya meningkat ekonomi di lingkungan sekitar dekat pariwisata tersebut. Ya, anak-anak, untuk muatan bahasa Indonesianya itu menjelaskan cara memperoleh informasi dari teks. Nah, langkah-langkah untuk memperoleh informasi dari teks, yang pertama, bacalah judul teks terlebih dahulu. Jadi, judul di dalam buku tersebut dibaca dengan seksama tentang apa. Terus selanjutnya bacalah teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Ingat, sangat cermat. Ketika membaca, teliti, tidak boleh melamun, tidak boleh memikirkan selain teks dalam tersebut, supaya kalian dapat pesan informasi dari teks tersebut. Dengan membaca cermat, kita dapat menggali informasi lebih mendalam sehingga memahami isi teks dengan baik. Nah, itu muatan bahasa Indonesianya. Intinya, cara memperoleh informasi dari teks baca yang cermat. Nah, anak-anak, mengamati jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Nah, salah satunya adalah jasa. Jasa adalah jenis usaha yang kegiatannya menitik beratkan pada pelayanan terhadap konsumen. Kegiatan yang termasuk usaha di bidang jasa antara lain perusahaan asuransi, perusahaan angkutan, bank, pengacara, bengkel, warung telekomunikasi, persewaan komputer, dan warung internet. Nah, jenis pekerjaan di bidang jasa antara lain guru, arsitek, dokter, montir, karyawan, dan tukang beca. Coba anak-anak tanyakan kepada teman-temanmu mengenai pekerjaan orang tuanya. Tulis hasilnya dalam kolom seperti pada buku siswa. Jadi tugasnya berlatih termasuk profesi apa orang tua kalian, apakah termasuk profesi jasa, bidang jasa, bidang industri, bidang pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Coba tuliskan, dan ini tugas kalian di rumah. Nah, ini nama orang tua, nama siswa, dan pekerjaannya. Nah, selanjutnya adalah muatan IPS. Nah, tadi sudah disinggung lapatur Merapi. Itu di daerah tempat wisata. Tentunya di bidang pariwisata ada bidang pariwisata itu ada hal-hal yang kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, dibagi-bagi bukan hanya dalam daerah wisatanya, tentunya ada kegiatan ekonomi yang lain. Salah satunya adalah penyewaan tempat penginapan. Tentunya kalian pernah ke daerah Cipatujah, ke daerah Pangandaran, ke daerah Galunggung, ada orang yang menyewakan tempat penginapan. Lalu ada yang di bidang jasa travel atau jasa transportasi wisata, odong-odong atau bis keliling. Nah, itu salah satu usaha di bidang pariwisata. Penjualan cenderamata, souvenir, penjualan makanan dan minuman di tempat wisata itu banyak. Warung-warung kecil, itu salah satu usaha di bidang pariwisata. Nah, selanjutnya muatan PKN. Nah, muatan PKN yaitu hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus kita laksanakan secara seimbang. Nah,
kita tidak boleh menuntut hak jika belum mengerjakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Contoh hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak sebagai warga masyarakat, salah satunya adalah berhak untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan. Ini tentunya ketika kita ada pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan kades, pemilihan kadus, ini kita sebagai warga masyarakat berhak dipilih dan berhak memilih. Selanjutnya kewajibannya apa? Kewajiban sebagai warga masyarakat adalah berpartisipasi dalam proses persiapan hingga pelaksanaan pemilihan agar berjalan sesuai asas jurdil. Tidak boleh golput, tidak boleh acuh terhadap proses pemilihan umum tersebut. Wajib kita sebagai warga masyarakat untuk memilih, berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, menerima dan melaksanakan hasil pemilihan itu termasuk tanggung jawab. Kita setelah menerima hasilnya termasuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap semangat terus belajarnya. Jangan lupa akses video link YouTube-nya. Nanti Bapak akan bagikan di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.